Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا ربا سواه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهدى أمته من ضلال وبصرها من عمى وأرشدها من ضيق وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوه أيها المسلمون وأطيعوه فيما أمركم به واعلموا أنكم ملاقوه. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Setiap manusia di dunia ini akan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rezeki yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah merupakan kata serapan dari Al-Quran yang kita dapatkan salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah menjamin bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mendapatkan rezekinya. Rezeki dalam makna yang luas, tidak semata-mata berupa materi. Kesehatan, karir, kesempatan untuk ibadah, memiliki keluarga yang sakinah, istri dan anak-anak yang soleh dan solehah, semuanya itu adalah termasuk rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada satu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Sayangnya
masih banyak manusia yang merasa gelisah, galau, dan khawatir akan rezekinya, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkan rezekinya, bahkan sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Rezeki itu sesungguhnya adalah apa yang kita usahakan dan kita peroleh, lalu kita mampu memanfaatkannya. Jika kita bekerja, kemudian dari hasil bekerja itu kita mendapatkan uang, maka uang yang diperoleh itu belum bisa dinamakan rezeki jika kita belum atau tidak mampu memanfaatkannya. Maka seseorang yang berusaha di masa mudanya sehingga berhasil menjadi seorang yang kaya raya, kemudian dia meninggal, maka sebagian dari hasil usahanya itu tidak dinamai rezeki, karena apa yang diwariskannya itu sesungguhnya bukan rezeki dia, tetapi rezeki orang lain. Begitu pula dengan penjahat atau perampok misalnya, dari hasil perbuatannya dia mendapatkan banyak uang. Nah, apakah uang dari hasil merampok itu layak untuk disebut rezeki? Sebagian ulama berpendapat bahwa rezeki itu hanya yang halal saja. Kalau hasil dari merampok jelas tidak halal. Namun banyak juga ulama yang berpendapat bahwa rezeki itu ada yang halal, ada juga yang tidak halal. Selama kita dapat memanfaatkannya, maka itu adalah rezeki. Soal halal atau tidaknya tinggal dilihat bagaimana cara perolehannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Dalam konteks ini Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam salah satu qasidahnya pernah berkata, amwaluna lidzabil mirasi najma'uha wa duruna li harabid dahri nabniha aina al-mulukul lati kanat musaltanatan hatta saqaha bikaksil mauti satiha. Bahwa orang yang paling menyesal di hari kemudian nanti adalah, katakanlah dengan istilah kita sekarang, yaitu para koruptor. Karena semasa hidupnya dia berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, menyuap, menipu, menyogok sana sini, melakukan berbagai macam cara untuk mencari kelemahan aturan hukum, menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, menghalalkan segala cara. Lalu ketika dia meninggal, kemudian uangnya diwariskan kepada ahli warisnya, sementara ahli waris tidak tahu menahu, lalu disedekahkan, diwakafkan, disumbangkan untuk fakir miskin yang membutuhkan dan sebagainya. Maka di akhirat nanti dia berkata, itu adalah harta yang saya usahakan, tapi kenapa saya dapat dosanya? Sementara ahli waris dia tidak usahakan, tapi dia dapat pahala. Begitulah kira-kira penyesalan para koruptor nanti saat dimintai pertanggungjawaban atas amalannya di dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah.
banyak kekeliruan pemahaman tentang rezeki yang mendominasi pemikiran banyak orang, bahwa rezeki itu identik dengan uang yang sifatnya materi. Padahal jika dikaji, rezeki itu jauh lebih luas dibandingkan materi. Di dalam Al-Quran, kata rezeki dengan berbagai jenis variannya disebut dan diulang sebanyak 123 kali. Dan ketika dikaji masing-masing, ternyata makna rezeki itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi. Namun sampai saat ini, dan hal ini banyak dialami oleh kaum muslimin, ketika dikatakan misalnya bahwa si fulan rezekinya lagi lancar, maka yang terlintas di pikiran dan benak kita adalah bahwa si fulan itu uangnya lagi banyak. Apa yang terlintas semua adalah materi, perusahaan, uang, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jarang sekali kita mendengar ada yang berkata bahwa si fulan rezekinya lancar, buktinya dia rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin menghadiri taklim dan pengajian. Sebagian kita malah mengatakan itu kan ibadah, bukan bagian dari rezeki. Padahal sesungguhnya ini adalah rezeki juga. Ibadah itu adalah rezeki yang sifatnya non materi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rezeki itu? Kata para ulama, rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Rezeki itu adalah karunia dari Allah. Pertanyaannya, apakah karunia Allah itu hanya berupa uang, jabatan, rumah, makanan, dan minuman saja? Tentu tidak. Justru makanan, minuman, harta, kendaraan, rumah, dan lain-lain itu Allah berikan kepada siapa saja, yang dicintainya dan yang tidak dicintainya, yang disayang Allah maupun yang tidak disayang, semuanya diberi. Muslim, non muslim, orang beriman, orang kafir, orang munafik, semua dikasih. Ini kalau rezeki yang sifatnya materi. Tapi rezeki yang sifatnya non materi, seperti keimanan, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, kenyamanan dalam ibadah, yang dikasih oleh Allah hanya manusia-manusia spesial yang disayang Allah, yaitu hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihinya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Nah, kenapa terjadi pergeseran pemahaman kalau rezeki itu hanya terbatas pada uang? Kenapa bisa pemahaman seperti ini tertanam kuat dalam benak kaum muslimin? Ternyata faktor pemicunya ada yang internal dan ada yang eksternal. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor dari dalam atau internal disebabkan karena kita tidak mau memperdalam ilmu, malas membaca dan mengkaji Al-Quran, malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau kajian dan pengajiannya itu tidak lucu, maka peserta pengajiannya pun sedikit. Akhirnya terjadilah persaingan antara ustaz dan pelawak. Atau baru semangat menghadiri kajian jika ada momen-momen tertentu saja. Padahal ikut kajian itu tujuannya adalah dalam rangka talabul ilmi. Pengajian itu tidak harus identik dengan perayaan. Belajar ilmu, apalagi ilmu agama, itu setiap saat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang kedua, faktor eksternal, faktor luar. Harus diakui bahwa memang ada kelompok orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka memasukkan pemahaman materialistis, yaitu segala sesuatu diukur dengan materi. Coba kita perhatikan film, sinetron, telenovela, dan lain-lain. Ketika menggambarkan sosok orang-orang yang sukses, maka cara menggambarkannya identik dengan mengendarai mobil yang mewah, tinggal di rumah yang mewah, memakai barang-barang bermerek, perhiasan yang mahal. Itulah yang digambarkan di layar kaca, di mana setiap saat kaum muslimin menjadi konsumen terhadap apa yang diproduksi oleh orang-orang tersebut, sehingga terjadilah pergeseran pemahaman tentang rezeki, dan diperparah lagi dengan tidak mau dan malas ikut ta'lim. Akhirnya ditelan mentah-mentah apa yang ditonton di layar kaca dan media sosial, yang pada akhirnya tontonan itu dijadikan tuntunan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, ilmu yang kita milikilah yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar tentang rezeki, bahwa rezeki itu mencakup materi dan non-materi, mencakup yang sifatnya duniawi dan ukhrawi, yang akan membuat kita lebih ridho dengan karunia dari Allah, dan akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak berilmu akan memiliki pemahaman yang sempit tentang rezeki. Di kepala dan pikirannya, rezeki itu hanya uang dan uang. Akibatnya dia akan sulit bersyukur pada Allah, karena segala sesuatu diukur dengan uang. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Ar-rizqu naw'an, rizqun yatlubuka wa rizqun tatlubuhu. Fa amma alladhi yatlubuka fasawfa ya'tika walau ala dhufik, wa amma alladhi tatlubuhu falan ya'tika illa bisa'yik. Fal awwalu fadlun min Allah wa tsani 'adlun min Allah." Ada dua jenis rezeki: rezeki yang mencarimu dan rezeki yang kamu cari. Rezeki yang mencarimu akan datang padamu sekalipun kamu dalam keadaan tidak berdaya. Adapun rezeki yang kamu cari, maka tidak akan datang kepadamu kecuali dengan usahamu. Yang pertama itu adalah anugerah dari Allah, sedang yang kedua adalah keadilan dari Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, kita hadir saat ini di Masjid Istiqlal untuk menunaikan salat Jumat berjamaah sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, kita awali dengan salat tahiyatul masjid, ditambah salat sunnah, membaca Al-Quran, zikir dan doa, menghadiri majlis ilmu. Hal ini wallahi sesungguhnya adalah rezeki yang lebih mahal nilainya dari dunia dan isinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini baru salat sunnahnya. Bagaimana dengan salat jamaahnya? Bagaimana dengan zikir dan doanya? Bagaimana dengan sedekah Jumatnya? Bagaimana dengan baca Al-Qur'annya? Bagaimana dengan salawat dan itikafnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan atas rezeki yang kita ikhtiarkan. Karena itu, mari kita bersyukur sekecil apapun bentuk rezeki yang dianugerahkan Allah pada kita.
rezeki yang ada pada kita saat ini bisa jadi itu yang terbaik untuk kita, namun kita tidak menyadarinya. Dan boleh jadi rezeki yang ada pada kita yang dianggap biasa-biasa saja adalah sesungguhnya rezeki yang diidam-idamkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bi taqwallahi ta'ala fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin tubna minhu thumma udna ilayk wa nastaghfiruka minan ni'ami allati an'amta biha 'alaina fasta'inna 'ala ma'asik wa natubu ilayka min kulli ahdin ahidnahu laka wa lam nuwaffi bihi. Fallahumma la tamna' bidunubina fadlaka wa rahmataka wa maghfirataka ya arhamar rahimin. Innaka antat tawwab alal mudnibin war rahim lil khati'in al munibin. Allahumma rzuqna rahatal bal wa tuma'ninatal qalb wa sakinatan nafs. Allahumma akhrij hubbul ma'asi min qulubina. Allahumma akhrij min aslabina dzurriyyatan salihatan tuhsinu ibadatak. Wahdina warudna ilaika raddan jamila innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taj'alna mimman dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahumma ja'alna mimman aslaha ma afsadahun nas wa la taj'alna mimman afsada ma aslahahun nas. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.